Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Adawiyah dengan NIM 12 12042380 akan mereview buku yang berjudul Islam dan Kebudayaan Melayu Nusantara yang ditulis oleh Dr. Muhammad As-Subli SHI MSI dan sebagai dosen pengampu mata kuliah studi Quran. Profil buku, penulis Dr. Muhammad As-Subli SHI MSI, desain cover dan tata letak Agus Siswanto, Agung Priyandana Ismail. Cetakan pertama Syawal 1439 Hijriah atau Juli 2018 Masehi. ISBN 978-602-1496169. Penerbit Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jalan Kramat Raya Nomor 45 Jakarta 10440. Bab 1. Memaknai Melayu. Ketika mendefinisikan Melayu, berbagai literatur yang terbit baik di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam seringkali menyebut 3 aspek sebagai penciri Melayu, yakni beragama Islam. Bab 2. Kerajaan Melayu Islam di Nusantara. Kerajaan yang tumbuh bersama kerajaan Melayu dan juga turut serta dalam penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh sang raja di masa kejayaannya. Kerajaan-kerajaan Melayu Islam di Nusantara yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua Kerajaan Aceh Darussalam, ketiga Kesultanan Asahan, yang keempat Kesultanan Sulu, yang kelima Kerajaan Banjar. Bab 3. Kasanah Masjid Bersejarah Bumi Berasam. Dalam perjalanan sejarahnya, di samping sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai tempat bermusyawarah dan pusat pembangunan kehidupan Islam untuk aktivitas pendidikan sosial. Masjid peninggalan Kerajaan Melayu sebagai sanksi perpaduan agama dan kebudayaan. 1. Masjid Sultan Riau, 2. Masjid Raya Sanapelan, 3. Masjid Agung Palembang, 4. Masjid Guntur, 5. Masjid Jami atau Masjid Tua Palupo, 6. Masjid Kampung Hulu Malaka. Bab 4. Kepribadian orang Melayu. Orang Melayu mengaku identitas kepribadiannya yang utama adalah adat istiadat Melayu dan agama Islam. Bab 5. Model kepemimpinan dan politik orang Melayu. Yang pertama, tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, berilmu. Yang ketiga, pemurah dan lain-lain. Bab 6. Konsep kehidupan masyarakat Melayu dalam pandangan Melayu. Perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan pada adat Melayu setempat akan menyebabkan masyarakat tidak merestuinya. Bab 7. Pengaruh kesenian budaya Melayu. Pengaruh Islam terhadap kesenian Melayu yang berlangsung saat ini adalah pengaruh dari kerajaan Islam yang dibawa oleh pedagang dan penyiar ke dalam Melayu. Bab 8. Tradisi dan kebudayaan orang Melayu. Yang pertama, kunjungan untuk menjalin silaturahmi. Yang kedua, melahirkan rasa saling memaafkan. Yang ketiga, pecingan bermakna memberi uang. Kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihannya, buku ini sangat penting bagi kita yang bukan orang Melayu, sehingga kita tahu apa itu tradisi Melayu dan apa itu Melayu di era zaman sekarang. Kekurangannya, buku ini banyak menggunakan bahasa Melayu yang kurang dipahami dan banyak gambar yang kurang jelas. Sekian dari saya, terima kasih.